Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Adik-adik, kali ini kakak akan membahas materi mengenai diagram Venn. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kali ini, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, apa sih diagram Venn itu? Nah, cara menyajikan himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn. Petunjuk dalam membuat diagram Venn antara lain yang pertama adalah seperti ini. Himpunan semesta atau S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. S di sini adalah semesta. Kemudian, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Nah, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Nah, sekarang kita amati yang ini. Nah, penyajian diagram Venn yang nomor 1 itu diagram Venn dari himpunan S. Itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian himpunan A itu ada 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan B itu ada 4, 5, 6. Seperti ini diagram Venn. Nah, seperti ini. Ini namanya adalah diagram Venn ini ya. Nah, di sini S kan berada di pojok. Nah, di sini S di sini adalah semestanya. Ini semua dari himpunan A dan himpunan B ini adalah anggota juga dari S. Nah, himpunan A di sini ada 1, 2, 3. Himpunan B ada 4, 5, 6. Nah, kalau himpunan semestanya mulai dari angka 1 sampai angka 9. Sekarang kita lanjut. Kemudian diagram Venn dari himpunan S ada angka 1 sampai 9. Himpunan A ada 1 sampai 4. Himpunan B ada 4, 5, 6, 7. Seperti ini diagramnya. Nah, kalian lihat di sini. Nah, ini. Semestanya ini. Himpunan A ada 1, 2, 3. Kemudian himpunan B ada 5, 6, 7. Nah, 4 di sini. Kenapa kok 4 ini di tengah-tengah antara A dan B? Karena himpunan A dan himpunan B sama-sama memiliki anggota yang angkanya 4. Nah, ini dinamakan irisan. Nanti pada materi selanjutnya kita akan mempelajari ini, ya. Sekarang selanjutnya, contoh selanjutnya yang nomor 3 di sini ada ini. Diagram Venn dari himpunan 1 sampai 9. Kemudian himpunan A ada 1, 2, 3. Himpunan B ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini gambarnya. Ini karena himpunan A dan B sama-sama memiliki anggota 1, 2, 3. Sehingga himpunan A ini berada di himpunan B. Seperti ini gambarnya. Nah, kemudian yang nomor 4 ini diagram Venn dari himpunan S ada bilangan 1 sampai 9. Himpunan A ada 1 sampai 4. Himpunan B ada 1 sampai 4. Adalah sebagai berikut. Seperti ini. Kenapa lingkarannya cuma 1? Karena himpunan A dan himpunan B anggotanya sama-sama ada 4-nya dan angkanya juga sama. 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Sudah paham? Sekarang kita lanjut
Seperti ini. Agar lebih jelas dalam membaca diagram Venn, nah, coba selesaikan diagram Venn berikut ini. Di sini semestanya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ini semestanya. Himpunan anggota A ada 1, 2, 3, dan 4. Anggota himpunan B ada 5, 4, 5, 6, dan 7. Seperti ini. Nah, ini sama seperti yang saya jelaskan. Himpunan S 1 sampai 9, himpunan A 1 sampai 4, himpunan B 4 sampai 7. Nah, sekarang ini coba dijawab. Himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan B, maka C di sini adalah irisannya, irisan A dan B. Irisan A dan B, berarti di sini adalah angka berapa? Betul sekali, angka 4. Nah, kemudian yang E, himpunan D, yang anggotanya menjadi anggota A dan B, maka D adalah, nah, anggotanya A dan B. Jadi ini semua, ini gabungan namanya ya. Gabungan atau union. Gabungan. Nah, gabungan. Jadi di sini nanti setelah 1 2 3, jadi di sini ada angka 4, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7. Seperti itu. Ya. Jadi himpunan D itu 1 2 3 4 5 6 dan 7. Kemudian himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun B. Maka E adalah angka yang tidak berada di himpunan A dan B adalah angka 8 dan 9. Angka 9-nya di sini tidak ada, saya tulis ya. Saya tulis di sini 9. Nah, jadi angkanya di sini nanti jawabannya tentu angka 8 dan 9. Kita lanjut yang G. Himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A. Nah, hanya menjadi anggota A, tentu hanya 1, 2, dan 3. Tuh. 1, 2, dan 3. Kenapa 4? Tidak, karena 4 itu anggota himpunan B juga memiliki angka 4. Nah, himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B, tentu hanya 5, 6, dan 7. 5, 6, dan 7. Seperti ini. Nah, sudah paham? Sekarang kita lanjut pada materi selanjutnya. Oh, langsung latihan soal. Nah, di sini latihan soalnya. Yang pertama, tulislah semua anggota himpunan berikut ini. Yang A, himpunan B adalah himpunan semua huruf konsonan. Jadi ini kita pakai penyajian cara enumerasi. Masih ingat pada materi sebelumnya? Nah, kita tulis anggota himpunan B itu semua huruf konsonan. Berarti siapa saja huruf konsonan itu? B, C, D, F, dan seterusnya. Saya tulis gini aja sampai Z ya. Jadi konsonan. Seperti itu. Kemudian yang B, himpunan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nah, himpunan yang asli kurang dari 10. Berarti siapa saja? Yap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9. Nah, nanti yang C dan D coba kalian kerjakan sendiri. Cara pengerjaannya sama seperti A dan B, seperti ini ya. Nah, kita lanjut.
soal yang kedua. Nah, ini. Tentukan pernyataan yang benar dari pernyataan-pernyataan berikut. Nah, A sampai E ini kita membuat pernyataan ya. Contohnya seperti ini. Kita kerjakan yang A ya. Nah, A itu seperti itu. Kita tulis saja. A itu ada simbol himpunan kosong. Jadi seperti ini. A adalah himpunan kosong. Seperti ini. A adalah himpunan kosong. Nah, seperti ini. Nah, sekarang coba kita kerjakan yang B ya. Yang B juga sama pernyataan, buat pernyataan. B adalah sebentar. Nah, ini B di sini adalah anggotanya negatif 1 dengan 1. B adalah himpunan yang anggotanya bilangan bulat lebih dari negatif 2 dan kurang dari 2. Seperti ini bisa. Nah, yang C sampai E kalian kerjakan sendiri ya. Nah, selanjutnya kita bahas yang soal nomor 3. Ini, nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar anggotanya dan dengan cara menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, di sini ini soalnya adalah notasi pembentuk himpunan. Nah, sama seperti penyajian yang kemarin ya. Kita kerjakan satu soal yang A. K, ayo bacanya kemarin gimana? K adalah himpunan yang semuanya X, sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari 9. X itu anggota bilangan bulat. Nah, kita buat seperti ini ya. Himpunan K, jadi kalau X-nya lebih dari sama dengan 1, berarti negatif 1-nya juga diikutkan. Negatif 1, kemudian 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa sampai 8? Karena di sini kurang dari sama dengan 9, jadi 9-nya tidak diikutkan. Ini dengan cara mendaftar anggotanya atau enumerasi. Sekarang kita kerjakan yang menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Kalau sifat yang dimiliki anggotanya, jadi seperti ini. K adalah himpunan bilangan bulat lebih dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari 9. Seperti ini. Ini sifat yang dimiliki anggotanya. Sudah paham? Sekarang kita lanjut pada soal berikutnya. Nah, ini.
Yang soal keempat, nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar dan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Cara mendaftar anggotanya, kita kerjakan yang A ya. Nah, yang A, himpunan bilangan kuadrat kurang dari 100 yang ganjil. Siapa saja yang ganjil? Kita mendaftar anggotanya atau enumerasi. 4, bukan, 9. 9. Kemudian siapa lagi? 16, 25. Betul. Kemudian siapa lagi? Kurang dari 100. 9, 25. Kemudian ada 49. Kemudian 81. Seperti ini. Karena kurang dari 100. Nah, ini. Kemudian notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan seperti ini. A adalah himpunan yang semuanya X sedemikian sehingga X kurang dari 100 dan X bilangan kuadrat ganjil. Seperti ini. Nah, yang B sampai E kalian kerjakan sendiri ya. Saya ulangi lagi. Yang A, himpunan bilangan kuadrat kurang dari 100 yang ganjil. Jadi, ada 9, 25, 49, dan 81. Kemudian notasi pembentuk himpunannya seperti ini. A adalah himpunan yang semuanya X sedemikian hingga X kurang dari 100 dan X bilangan kuadrat ganjil. Seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian kerjakan yang B sampai E agar kalian lebih paham. Cara mengerjakannya sama seperti ini. Kemudian soal yang nomor 5. Nah, ini. Apakah himpunan berikut termasuk himpunan kosong atau bukan? Nah, sekarang yang A. Himpunan bilangan prima genap. Apakah ada bilangan prima genap? Tentu ada. Himpunan bilangan prima yang genap, kita tulis di sini. Hanya ada satu, yaitu angka 2. Nah, jadi yang A ini adalah bukan himpunan kosong ya. Jadi ini bukan himpunan kosong. Yang bukan himpunan kosong saya beri tanda silang ya. Saya beri tanda silang, ini bukan himpunan kosong. Kemudian yang B, himpunan bilangan genap yang habis dibagi 7. Apakah ada? Himpunan bilangan genap yang habis dibagi 7. Angka berapakah itu? Angka 28. Bisa kan dibagi 7? Angka 42. Bisa kan dibagi 7? Dan seterusnya. Nah, jadi ini juga bukan himpunan kosong. Saya beri tanda silang yang bukan. Nah, seperti ini. Kemudian yang C, himpunan nama bulan yang diawali dengan huruf K. Tentu tidak ada, sehingga ini merupakan himpunan kosong ya. Nanti tandanya himpunan kosong seperti ini ya. Kemudian yang D. A adalah himpunan yang semuanya X sedemikian hingga X negatif 4 sama dengan negatif 8. X elemen bilangan asli. Nah, bilangan asli itu, apakah ini bilangan asli negatif 4 sama dengan negatif 8? Ini juga himpunan kosong. Nah, seperti ini. Kemudian yang B, K itu lebih dari 6 dan K itu kurang dari 12. Bilangan cacah kelipatan 7. Coba kita mendaftar dulu anggotanya. Lebih dari 6 itu siapa saja? Angka 7,
8, 9, 10, 11. Nah, bilangan cacah kelipatan 7, tentu hanya angka 7 saja. Berarti ini merupakan bilang himpunan kosong. Nah, kelipatan 7 itu ada angka 14 ya. 14, kemudian 21 dan seterusnya. Kendaraan bermotor ada sepeda motor, mobil, truk. Nah, ini adalah anggotanya ya. Kemudian yang B ada anggotanya, ada jeruk, apel, mangga, durian. Nah, himpunan semestanya apa? Himpunan buah-buahan. Bisa seperti itu. Kemudian yang C ada 2, 4, 6, dan 8. Nah, ini bisa himpunan semestanya bisa bilangan genap yang kurang dari 12 atau kurang dari 10, seperti itu. Kemudian yang ini ada negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, sampai 0, 1, 2, 3, 4. Nah, himpunan semestanya bisa himpunan bilangan bulat. Jadi seperti ini ya. Kemudian yang soal nomor 7, gambarlah diagram Venn dari keterangan berikut. Nah, kita kerjakan yang A ya. A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8, sedangkan himpunan semestanya adalah bilangan ganjil. Sekarang sebelum kita membuat gambarnya, kita tulis dulu himpunannya. Himpunan semestanya siapa saja? Himpunan semestanya adalah semua bilangan ganjil. Jadi angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Nah, himpunan A-nya siapa saja himpunan A-nya? Himpunan A-nya bilangan ganjil yang lebih dari 1, berarti mulai dari angka 3. Kemudian kurang dari 8, jadi 3 sampai angka 7. 3, 5, dan 7. Sekarang kita tinggal membuat diagram Venn-nya. Kita membuat persegi panjang seperti ini. Seperti ini. Kemudian ini adalah semestanya. Semestanya kita taruh di sini. Kita beri tanda kotak agar lebih mudah. Kemudian himpunan A-nya kita taruh di sini. Nah, di sini kita beri tanda A. Nah, ini himpunan A. Himpunan A tadi adalah anggotanya 3, 5, dan 7. Kita tulis di sini. 3, 5, 7. Nah, semestanya ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Nah, kita tulis saja di sini angka 1, kemudian angka 9, angka 11, angka 13. Seperti ini diagram Venn-nya. Nah, jadi ini semestanya ada angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Kemudian anggota himpunan A ada 3, 5, 7 di sini. Jadi 3, 5, 7 yang kita lingkari di sini. Nah, di sini anggota himpunan A 3, 5, dan 7. Nah, untuk yang B dan C nanti kalian kerjakan sendiri. Cara pengerjaannya sama seperti ini. Yang B ini himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10, sedangkan himpunan semestanya adalah bilangan prima. Nah, kurang dari 10 berarti angka berapa saja? Ada 2, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya ya. Nah, berarti bilangan primanya nanti semua himpunan bilangan prima nanti dibuat diagram Venn seperti ini, oke? Sekarang kita lanjut soal yang ke-8. Nah, ini
Berdasarkan diagram Venn berikut, ini diagram Venn, nyatakan himpunan berikut dengan mendaftar anggotanya. Himpunan S. Himpunan S, siapa saja himpunan S itu? Kita mendaftar saja di sini ya, himpunan S, langsung saja kita beri sama dengan. Himpunan S ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semuanya ini adalah semestanya 1 sampai 6. Kita tulis di sini mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini adalah semestanya. Kemudian himpunan A. Himpunan A berarti yang ada di dalam himpunan B. Hanya ada angka 2, yaitu 1 dan 2. Ada 2 angka, langsung saja kita tulis himpunan A itu ada angka 1 dan 2. Kemudian himpunan B. Himpunan B berarti termasuk berada di himpunan A juga. Jadi mulai dari angka 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B kita tulis langsung di sini saja. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan B. Yang anggota A dan B itu berarti semuanya himpunan C itu berarti ada angka 1, 2, 3, dan 4. Kita tulis saja di sini ya yang C. Himpunan C itu ada 1, 2, 3, 4. Sudah itu saja. Kemudian ini tadi yang soal D. Kemudian yang E, himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A atau B. Anggota A atau B berarti 1 dan 2. Karena dua-duanya ya, atau irisan. Nah, yang D berarti 1 dan 2. Kemudian yang F, himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun B. Berarti di luar A dan B itu angka 5 dan 6. Kita tulis di sini. Yang F, himpunan E itu anggotanya ada 2, 5, dan 6. Seperti ini. Kemudian yang G, himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A. Yang menjadi anggota A tentu hanya ada 2 angka. Siapa saja dia? Ya, dia adalah 1 dan 2. Nah, kemudian yang terakhir, himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B. Yang hanya menjadi anggota B itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Saya tulis di sini ya, yang H itu anggota himpunan G 1, 2, 3, dan 4. Nah, demikian penjelasan dari saya. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembahasan soal kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.